Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Spekulasi mengenai sosok yang akan menjadi manajer Manchester United terus mendapatkan sorotan. Tetapi hingga kini belum terdapat kejelasan mengenai siapa yang akan menjadi manajer permanen di Old Trafford. Manajer Southampton, Ralph Hasenhuttl, menjadi salah satu sosok yang dikaitkan dengan posisi ini. Namun kabar tersebut dibantah oleh sang manajer. Pedro Neto resmi perpanjang kontraknya dengan Wolverhampton Wanderers hingga 2027 pada Rabu 9 Maret bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Walaupun Neto mengalami cedera panjang sejak April 2021, Wolves tak ragu untuk menawarkan kontrak jangka panjang pada pemain berusia 22 tahun ini. Neto yang sudah pulih dari cedera sejak bulan Februari lalu mengatakan dalam situs resmi klub, "Saya senang karena ini terasa layaknya rumah sendiri dan saya ingin melanjutkannya di sini." Pelatih Aston Villa, Steven Gerrard, memberikan respon atas spekulasi masa depan Philippe Coutinho. Aston Villa dikabarkan siap membayar Barcelona 33 juta pounds atau 621 miliar rupiah untuk bisa mempermanenkan Philippe Coutinho. Coutinho bakal dipermanenkan karena tampil impresif sejak bereuni dengan Gerrard yang bermain bersama pemain pinjaman dari Barca itu selama beberapa tahun di Liverpool. Everton terancam sanksi pengurangan poin dari otoritas penyelenggara kompetisi Liga Primer Inggris. Sanksi ini terkait kemungkinan pelanggaran aturan finansial yang dilakukan manajemen The Toffees dalam laporan keuangan untuk musim 2020-2021. Menurut Sport Bible, The Toffees mencatat akumulasi kerugian lebih dari 260 juta pounds pada 2017 hingga 2020 lalu. Temuan ini dianggap melanggar pedoman Liga Inggris yang menyatakan bahwa klub hanya boleh kehilangan maksimal 105 juta pounds selama 3 tahun. Pengusaha tambang emas asal Ghana, Bernard Anwi Bosiako, tertarik membeli Chelsea. Menukil Sport Bible, bos Wontumi Group itu siap menebus harga jual Chelsea sebesar 3 miliar pounds atau setara dengan 56 triliun rupiah. Bosiako menyatakan niatnya itu kepada stasiun radio Wontumi FM Ghana. Dia juga ingin mendatangkan beberapa bintang top apabila berhasil menjadi bos besar di Stamford Bridge. Tak tanggung-tanggung, dia berniat memboyong Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ke Chelsea. Barcelona santer dikabarkan bakal berusaha merekrut penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland di bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Menanggapi isu ini, pelatih Barcelona Xavi Hernandez nyatanya cukup optimis. Xavi selalu beranggapan bahwa Barcelona memiliki nilai yang sangat besar di mata para pemain. Menurutnya, tidak ada pemain yang mampu menolak Barcelona ketika sudah melayangkan tawaran. Gelandang Atletico Madrid, Thomas Lemar, mengalami cedera paha dan terancam absen dalam pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions menghadapi Manchester United. Lemar akan absen pada pertandingan La Liga melawan Cadiz pada Jumat dan diragukan merumput saat timnya bertandang ke kandang United di Old Trafford Selasa pekan depan. Absennya pemain Prancis itu akan menjadi pukulan telak bagi Los Rojiblancos. Penjaga gawang gaek Gianluigi Buffon memastikan tidak akan kembali ke skuad Italia pada partai playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan ini. Buffon enggan kembali membela Gli Azzurri karena sudah 4 tahun tidak masuk skuad. Sebelumnya, Buffon dilaporkan sempat masuk radar pelatih Gli Azzurri Roberto Mancini untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Buffon kembali masuk bursa karena Mancini tidak punya sosok mumpuni untuk melapisi Gianluigi Donnarumma. Setelah meninggalkan lapangan pada akhir babak pertama dalam laga hari Selasa malam melawan Liverpool, Stefan de Vrij menjalani tes diagnostik di Humanitas Institute di Rozzano hari Rabu. Dikabarkan Football Italia, hasil tes menunjukkan bahwa bek Belanda ini menderita renggangan betis atau soleus pada kaki kiri. Kondisinya akan diperiksa kembali dalam beberapa hari mendatang.
Karim Benzema mengirim wejangan pada Kylian Mbappe setelah menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid atas Paris Saint-Germain Kamis 10 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Kylian kecewa usai pertandingan. Itu normal. Di leg pertama dia bermain bagus. Di leg kedua dia memang mencetak gol di paruh pertama, tetapi kami mampu membungkamnya dengan baik. Menurut Benzema, Mbappe masih muda dan masih banyak waktu untuk melakukan yang terbaik. Pada lanjutan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Barcelona gagal mengalahkan tamunya Galatasaray. Bertindak sebagai tuan rumah, Barca ditahan imbang 0-0 oleh Galatasaray. Sejatinya, Barca dapat mendominasi jalannya laga. Sayangnya, upaya yang dilakukan selalu gagal berbuah gol. Di laga lainnya, Rangers asuhan Giovanni Van Bronckhorst berhasil melanjutkan tren positif mereka di ajang Liga Eropa. Setelah minggu lalu menyingkirkan Dortmund, kini mereka berhasil menang telak 3-0 atas tamunya Red Star Belgrade. Gol dicetak James Tavernier di menit ke-11, Morelos di menit ke-15, serta Leon Balogun di menit ke-51. Sedangkan di laga lanjutan Liga Inggris, Chelsea yang tengah diterpa badai permasalahan tetap menampilkan performa apik kala bertamu ke kandang Norwich. Chelsea menang 3-1 dengan gol masing-masing dicetak oleh Chalobah di menit ke-3, Mason Mount di menit ke-14, dan Kai Havertz di menit ke-90. Norwich hanya bisa membalas 1 gol melalui tendangan penalti Timo Pukki. Pemerintah Inggris resmi membekukan aset milik Roman Abramovich. Hal ini akan membuat Abramovich bakal kesulitan untuk menjual Chelsea. Bahkan, ia terancam sama sekali tak bisa menjual klubnya tersebut. Pemerintah Inggris membekukan beberapa oligarki bisnis yang memiliki hubungan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Jadi, yang asetnya dibekukan bukan punya Abramovich saja. Beberapa nama penting akan meninggalkan Chelsea mengingat sanksi yang diterima oleh bos mereka, Roman Abramovich. Sanksi itu berpengaruh pada kebijakan klub yang tak bisa lagi memperpanjang kontrak pemain-pemainnya. Nama yang mungkin akan pergi adalah sang kapten Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, dan Christensen yang mana kontraknya mereka bakal habis di akhir musim nanti. Untuk pertama kalinya sejak 93 hari dengan 16 pertandingan, Barcelona gagal mencetak 1 gol pun dalam pertandingan yang mereka lakoni. Hal ini terjadi kala Barcelona meladeni tamunya Galatasaray di lanjutan 16 besar Liga Eropa tadi malam. Terakhir kali Barca tak dapat mencetak gol adalah saat mereka dikalahkan Bayern Munchen 3-0 yang membuat Barca tersingkir dari Liga Champions. Barca gagal mencetak gol bukan tanpa alasan. Barca menghadapi Inaki Pena, kiper muda bertalenta milik Barca yang dipinjamkan ke Galatasaray pada akhir Januari lalu. Pena menampilkan performa yang cukup menjanjikan dengan menghalau beberapa serangan dari Barcelona. Pihak Barcelona pun akan mempertimbangkan Pena sebagai pengganti Ter Stegen dan Neto apabila mereka memutuskan untuk hengkang pada akhir musim ini. Neymar dan Donnarumma dilaporkan terlibat pertengkaran di ruang ganti menyusul kekalahan 3-1 di Liga Champions dari Real Madrid. Menurut ESPN, mereka bertengkar dan saling menyalahkan atas kekalahan yang mereka alami. Namun, Fabrizio Romano telah menyangkal pemberitaan tersebut. Ia memposting riwayat chat milik Neymar yang membicarakan bahwa berita itu adalah hoax. Mengingat sanksi yang diterima Abramovich membuat masa depan Tuchel di klub menjadi perhatian. Banyak rumor yang mengatakan ia akan melatih MU. Terlebih, ia juga memiliki kedekatan dengan Rangnick. Tetapi, Tuchel menegaskan dirinya bahagia di Chelsea. Saya senang berada di sini. Saya senang menjadi manajer tim kuat. Saya tahu ada banyak kebisingan di sekitar. Namun saya merasa istimewa di sini. Newcastle kembali raih hasil positif dalam lanjutan Liga Inggris. Pasukan Eddie Howe menang 2-1 atas Southampton dini hari tadi. Kemenangan ini akan membawa kebahagiaan kepada sang pemilik baru, lantaran ini kemenangan ke-6 sejak 47 hari sejak berhasil menang atas Leeds beberapa minggu yang lalu.
Real Betis meluncurkan jersey unik musim ini. Ini adalah bagian dari kampanye Forever Green milik Real Betis. Jersey Real Betis terbaru ini terbuat dari 100% polyester daur ulang. Kabarnya, jersey spesial ini akan dipakai pada akhir pekan nanti kala Betis bertemu Bilbao. Peristiwa tragis terjadi di Liga Meksiko minggu lalu. Kerusuhan besar terjadi pada pertandingan yang mempertemukan antara Querétaro kontra Atlas FC. Kerusuhan itu menelan belasan korban. Dari peristiwa itulah Liga Meksiko akan mempertimbangkan untuk melarang adanya ultras di sepak bola Meksiko. Lewandowski dan rekan-rekan satu tim berambisi untuk meraih trofi Bundesliga ke-10 secara beruntun. Namun, Lewa tak akan melepaskan fokusnya terhadap Liga Champions dengan ia percaya bahwa mereka bisa mendapatkan keduanya di musim ini. Kami masih menjadi kandidat favorit untuk juara Liga Champions. Jika kami tetap dalam performa terbaik, kami akan memiliki peluang besar untuk menang. Menurut Football Italia, Juventus siap untuk bersaing guna mendapatkan tanda tangan Antonio Rudiger dari Chelsea. Dengan keadaan Chelsea yang sedang ditimpa masalah dan terancam tak bisa memberikan penawaran kontrak baru untuk Rudiger, Juve akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendatangkan Rudiger secara gratis pada akhir musim nanti. Milan berniat untuk membantu mengumpulkan dana bagi pengungsi Ukraina. Mereka melelang jersey khusus yang dirancang dengan Andriy Shevchenko. Jersey tersebut bernamakan Shevchenko dengan nomor punggung 7 di bagian belakang, terinspirasi dari jersey yang ia kenakan saat mencetak gol penentu melawan Juventus pada final Liga Champions 2003 di Old Trafford. Benzema raih pencapaian individu yang fantastis. Setelah mencetak hat-trick pada laga melawan PSG Rabu kemarin, ia sekarang menjadi urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Real Madrid dalam sejarah klub. Selama berseragam Madrid, Benzema telah mengoleksi 309 gol dan angka itu akan terus bertambah. Dengan kembali tersingkirnya PSG dari ajang Liga Champions, hal itu menambah daftar hasil buruk yang mereka terima di turnamen antar klub Eropa tersebut. Ejekan nyeleneh pun mulai muncul di media sosial. Dikutip dari akun Twitter bernama @trollfootball, mereka menyamakan PSG sebagai Tottenhamnya Liga Champions. Kita ketahui Tottenham juga selalu gagal untuk meraih trofi Liga Inggris. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!